Di video kali ini kita akan diperlihatkan tentang di mana momen-momen, tingkah laku sebagian orang, baik itu pria maupun wanita, yang gak ada lagi akhlaknya. Di mana sebagian mereka tidak lagi mengenal apa itu malu, bahkan rasa malu pun tidak lagi terfikirkan oleh mereka. Dan inilah video, di mana akal sehat tidak lagi digunakan pada mestinya. Di sebuah gedung hotel, di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, terlihat seorang wanita yang memakai pakaian ala kadarnya. Wanita dengan rambut ikat tersebut berdiri di depan jendela besar sebuah kamar hotel yang tinggi, dan mencoba menggoda dua orang petugas pembersih kaca, dengan cara menari dan menggoyangkan tubuhnya ke arah jendela tanpa memakai celana. Namun sayangnya, dua orang petugas pembersih kaca tersebut bersikap profesional dan tidak tergoda sama sekali, karena pemandangan seperti ini di negara barat, sudah lumrah dan terbiasa. Kalau saja ini terjadi di negara Indonesia, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda. Dan inilah yang admin maksud, kalau di sana, negara barat, pemandangan yang sangat mengkolorkan seperti ini sudah lumrah dan terbiasa. Dan bahkan wanita ini pun pergi ke supermarket tanpa memakai busana sama sekali, alias bugil, ia hanya menutupi seluruh tubuhnya dengan seni tato permanen. Dan bahkan sebagian orang di sana sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, apalagi di lokasi-lokasi tertentu, seperti pantai. Tidak terlihat ada kepanikan atau upaya menyembunyikan diri, ia tampak tenang dan santai. Layaknya pengunjung biasa, ia berjalan dan mengamati deretan botol-botol anggur. Di acara pertunjukan seniman seorang wanita bernama Milo Maire. Ia melakukan eksperimen yang merupakan bagian dari proyek seni provokatif yang dikenal dengan nama Mirror Box, kotak cermin, dan ia telah melakukan aksinya di beberapa kota besar di Eropa, antara lain, Jerman, Inggris, dan Belanda. Milo Maire berdiri di tempat umum yang ramai dengan mengenakan kotak cermin besar yang menutupi bagian dada atau area genitalnya. Melalui pengeras suara, megafon, ia atau asistennya mengundang orang asing yang lewat, untuk memasukkan tangan mereka ke dalam kotak tersebut. Orang-orang diperbolehkan menyentuh payudara atau area genitalnya selama 30 detik, di dalam kotak terdapat kamera yang merekam interaksi tersebut. Setelah waktu habis, peserta menarik tangan mereka, dan Milo melanjutkan aksinya ke lokasi lain atau menghadapi kerumunan orang yang berkumpul. Tidak sampai di situ. Setelah selesai dengan eksperimen meraba payudaranya, sekarang ia pun melanjutkan dengan eksperimen berikutnya, yakni memperbolehkan untuk meraba atau mengobok-ngobok alat vital atau kemaluannya, dan tentu saja para pria di sana sangat bersemangat untuk melakukannya, apalagi pria-pria hidung belang. Milo Maire menyatakan motif di balik aksi ini adalah ekspresi seni kontemporer dan aktivisme feminis. Secara spesifik, Milo Maire menyatakan dan berdalih bahwa tujuan dari Mirror Box adalah menekankan hak perempuan untuk menentukan siapa yang boleh menyentuh tubuh mereka, dan kapan hal itu boleh dilakukan, dan menguji batas-batas privasi, keintiman, dan reaksi sosial di ruang publik terhadap seksualitas manusia. Akibat aksinya di kota London, Milo Maire sempat ditahan oleh kepolisian setempat, karena melanggar aturan kesopanan di tempat umum, karena hukum di negara Inggris, berbeda dengan hukum-hukum di beberapa bagian Eropa lainnya, terkait pertunjukan seni telanjang di depan publik. Lihatlah nenek ini, meskipun usianya sudah mencapai 71 tahun, namun nafsunya masih merasa 17 tahun, masih membara dan menggebu-gebu. Dan ia pun penasaran dengan punya si bule, dan mencoba untuk mengeceknya. Tua keladi, makin tua makin menjadi. Mungkin pepatah ini cocok markocok untuk Pak Tua yang satu ini. Baginya umur adalah angka. Meskipun ia sudah tua renta dan bau tanah, namun hasrat birahi, nafsu dan keinginannya begitu menggelora dan membara seperti anak setan. Di atas panggung dia begitu bersemangat dan melakukan goyangan yang sangat mengkolorkan. Kemungkinan Pak Tua ini sudah lama tak mendapatkan jatah, sehingga ia seperti orang kesurupan dan kesetanan.
Dasar kampret. Di sebuah salon kecantikan di negara bagian Kolombia, Amerika Latin, terlihat dua sosok wanita, dan wanita yang berada di atas adalah seorang pelanggan yang sedang menjalani perawatan kaki, pedikur. Ia nampak terlihat gelisah, dan ketika ditanya oleh pekerja salon terapi, ia mengaku sedang mengalami nyeri haid, kram perut. Mendengar hal tersebut dan karena merasa kasihan, petugas terapi menawarkan diri untuk mengambilkan obat pereda nyeri agar pelanggan tersebut merasa lebih baik. Dan petugas terapi pun kemudian meninggalkan area perawatan untuk mencarikan obat untuk pelanggannya. Begitu petugas terapi pergi, situasi keadaan berubah drastis, dan ternyata wanita tersebut bukannya sakit perut akibat nyeri haid, namun ternyata ia sudah tidak tahan lagi dan ingin melakukan onani. Akibat klimaks masturbasi yang sangat-sangat mencascuskan, sehingga ia pun sampai terkencing-kencing di lantai salon tersebut. Dan beginilah akibat kalau otak sudah tidak lagi berfungsi. Beginilah nasib kalau manusia berani melawan kodrat yang telah ditetapkan oleh Tuhan, seperti pendeta ini. Tuhan itu sudah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Namun, sebagian dari pendeta ada juga yang telah berjanji untuk tidak menikah dan tidak melakukan hubungan seksual. Hal ini dilakukan agar mereka bisa sepenuhnya mendedikasikan hidup, waktu, dan perhatian mereka hanya untuk melayani Tuhan dan umat gereja, tanpa terbagi dengan urusan keluarga. Akibat kebutuhan batin yang telah meronta-ronta, pendeta ini terpaksa memanggil wanita PSK untuk menyalurkan hasratnya. Kalau tidak begini, ia bisa modiar. Wanita ini sungguh senang untuk berbagi, karena berbagi itu baik menurutnya. Dan beginilah cara mereka mempermalukan diri sendiri di depan umum. Kelakuan wanita ini memang benar-benar kampret. Ia mencoba sebuah sepatu yang ingin dibelinya di sebuah toko perbelanjaan. Namun masalahnya ia datang ke sana tanpa memakai CD, celana dalam. Ia duduk di sebuah sofa toko sepatu, dan seorang pegawai pria, mengenakan kaos hitam, sedang berlutut di bawahnya untuk membantu mengecek sepatu yang dipakai wanita tersebut. Dan di saat pria tersebut lagi fokus melihat sepatu dan mengeceknya, wanita ini secara sadar dan sengaja mengangkat dan membuka kedua kakinya lebar-lebar, dan ingin menunjukkan sesuatu yang mencascuskan kepada pria tersebut dengan sukarela, tanpa paksaan. Dan video tersebut memperlihatkan bahwa wanita itu tidak mengenakan celana dalam, sehingga area pribadinya terpampang jelas tepat di depan mata pria yang sedang membantu mengikat tali sepatu tersebut. Pria tersebut terlihat sangat canggung, dan berusaha tetap menunduk dan fokus pada sepatu. Namun sesekali terlihat menyadari apa yang sedang dipamerkan wanita tersebut di hadapannya memang benar-benar mengkolorkan. Jadi bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di komentar, jangan lupa like and subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita yang mencascuskan dan mengkolorkan dari kami. Terima kasih.